Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan video presentasi membahas tentang makalah hakikat hukum Islam, tujuan hukum Islam, dan fungsi hukum Islam. Dan saya sendiri bernama Fadlur Rahman, NPM 2175407, kelas Agribisnis Pangan kelas A, dan mata kuliah yang diampu agama. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Dengan adanya hukum dalam Islam, berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Ruang lingkup hukum Islam. 1. Ibadah atau ma'dah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah seperti sholat, berzakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuan telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. 2. Muamalah atau khairu muamalah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia. Walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja, karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui iktihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Bagian hukum Islam. 1. Munahakat, hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, dan akibat-akibatnya. Bagian hukum Islam. Wirasah, hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris ahli, waris harta warisan, dan cara pembagian warisan. 3. Muamalat, hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, dan lain-lain. 4. Jinayat, hukum yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah, hudud, atau tindak pidana yang telah ditentukan. Bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi maupun dalam jarimah, ta'zir, atau perbuatan. Bentuk batas hukumnya yang ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Bagian hukum Islam, yaitu al-ahkam al-sudodiyah, adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara pajak, dan sebagainya. Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara. 1. Adanya al-ahkam asyiah, hukum perorangan. 2. Al-ahkam al-madaniyah, hukum kebendaan. Al-ahkam al-murafat, hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha. Yang keempat, al-ahkam al-dusturiyah, hukum tata negara. Yang kelima, al-ahkam ad-dauliyah, hukum internasional. Yang keenam, al-ahkam al-iqtisadiyah wal amaliyah, hukum ekonomi dan keuangan. Tujuan hukum Islam: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. Secara umum, hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian, akal sehat, dan menjaga ketertiban keturunan manusia, serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Sampai sini saja presentasi video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.